Hari ini aku pengen menjelaskan beberapa tekanan-tekanan yang akan kamu hadapin ketika kamu berurusan dengan aplikasi pinjol. Apa aja sih tekanan-tekanan yang akan kalian hadapin? Dan kenapa abang membuat video ini bang? Supaya teman-teman kita itu bisa menyiapkan mental ketika kalian menghadapi masalah seperti ini. Supaya nanti jangan ada lagi korban yang memilih jalan singkat hanya karena masalah aplikasi pinjol. Supaya nanti jangan ada lagi yang merasa rendah diri atau mungkin menarik diri dari kehidupan sosialnya karena mungkin sudah dipermalukan atau mungkin disebar data sama aplikasi pinjol. Kita tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena masalah pinjol. Masalah ini kecil, kita hanya butuh waktu, kita butuh proses, kita akan menghadapi ini dengan baik. Dan kalau sudah punya rezeki, kita akan lunasi semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, di video kali ini kita pengen membahas tekanan apa aja sih yang akan kita hadapi ketika kita belum mampu melakukan pembayaran hutang di aplikasi pinjaman uang online. Hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran ya, yang mungkin mendapatkan puluhan pesan melalui WhatsApp atau mungkin SMS dari berbagai nomor yang baru. Atau mungkin yang hari ini sedang sibuk banget ya, seolah-olah menjadi artis. Karena mungkin dihubungin dari puluhan nomor baru hanya untuk mengulur-ulur waktu dan minta kita bisa bertanggung jawab atas apa yang hari ini sudah kita hutang. Aku pengen mengingatkan, itu adalah bagian dari trik mereka supaya kita panik dan memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika hal itu terjadi kepada kalian, tariklah nafas sebentar dan tetaplah berpikir jernih. Karena di video kali ini kita udah jelaskan, itu bagian dari trik mereka. Dan yang kedua, bagaimana ketika mereka menghubungi semua kontak darurat yang sudah kita cantumkan? Itu masih lumayan. Bahkan ada yang super tega menghubungi di luar kontak darurat. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, itu juga bagian dari trik mereka. Tugas kalian cukup mengkonfirmasi kepada kontak-kontak darurat atau mungkin yang di luar kontak darurat. Kalau nanti teman-teman kita tuh mengkonfirmasinya ke kita, mereka akan tanyakan hal itu dan kalian cukup jelaskan bagaimana kronologi awalnya. Dan lebih gampang lagi ketika kita memilih untuk jujur. Katakan saja, iya it's okay, itu gua ada minjol dan tidak usah direspon. Kasih tahu sama kontak daruratnya, ya bilang aja nggak tahu. Nanti mereka bakal memakai cara bahwasannya akan mengintimidasi kontak darurat tersebut. Mereka akan bilang bahwasannya kita mencantumkan mereka itu sebagai salah satu penanggung jawab sewaktu kita pengen minjol. Dan kesalahan mereka di awal itu pihak aplikasi pinjol hari ini tidak pernah lagi ya, atau mungkin sebagian saja yang mengkonfirmasi kepada kontak darurat ketika kita ingin melakukan pengajuan. Kalau dulu-dulunya sih di awal-awal banyak dari aplikasi pinjol ini yang memang mengkonfirmasi kepada kontak darurat. Tapi kalau sekarang tuh enggak. Malah ketika berurusan dengan gagal bayar baru mereka menghubungi dan menguber-uber semua kontak darurat kalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, udahlah nggak usah mikirin tentang slick B-checking atau blacklist B-checking ini itu segala macam. Hari ini tidak usah pikirkan itu. Pikirkan saja bagaimana caranya kita untuk memperbaiki keuangan kita hari ini. Kalau kalian terus-terusan mikirin dengan ditakut-takuti blacklist B-checking ini itu segala macam, itu sama saja di masa depan kita masih mau ngutang-ngutang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di situ. Ya nanti kalau kita memang sudah menjadi kaya raya, sudah punya banyak uang, ngapain lagi kita berurusan dengan B-checking? Toh semuanya bisa kita beli dengan kontan. B-checking itu adalah catatan riwayat keuangan kita. Ada pernah punya utang enggak sih? Di produk-produk misalnya pembiayaan atau mungkin pinjaman uang online. Di video yang sebelumnya kita udah jelasin ya.
yang sudah B-checking atau mungkin ini segala macam, kita pernah melakukan pengajuan pinjaman di sebuah BUMN dan ternyata diloloskan, tapi memang mereka bilang bahwasannya di beberapa aplikasi pinjol kita masih punya catatan hutang di situ. Tapi mereka masih memberikan kesempatan untuk melakukan pengajuan pinjaman. Jadi tidak perlu lagi difikirkan. Jadi yang selanjutnya, ketika kalian hari ini sedang stres ya, mungkin sedang ya panik lah, aku pengen mengingatkan untuk tidak membuat sasaran-sasaran baru ya. Contohnya kepada ibu-ibu yang mungkin hari ini sudah berkeluarga, yang masih punya anak kecil ya, ibu jangan menjadikan adik-adik kita itu sebagai salah satu sasaran korban kemarahan kalian hari ini ya. Jadi fokuslah tetap berkeluarga. Untuk yang belum jujur, silahkan jujur terlebih dahulu kepada orang-orang yang terdekat di sekeliling kalian, supaya lebih meringankan beban pikiran dan beban mental hari ini. Dan yang selanjutnya, ketika hal ini masih terus terjadi ya, kita harus menyiapkan mental kita ya. Kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa menerima serangan-serangan dari aplikasi pinjol. Kalian akan dibentak-bentak, kalian akan dicaci maki melalui WhatsApp dan ini itu segala macam ya. Itu sudah biasa dan memang itu bagian dari mereka. Jadi kalau mental kita nggak siap dengan itu, maka kita akan panik. Mereka akan mengirimkan foto-foto orang-orang yang seram, penuh dengan tato dan berkulit hitam. Padahal itu juga banyak di Google. Kalian tinggal searching aja di Google. Banyak itu foto-foto yang mereka kirimkan, itu yang mereka ambil dari Google ya. Dan hari ini kalau menurut gua, apalagi yang ilegal ya, nggak mau lah ya itu debt kolektornya dipampangkan seperti itu. Coba periksa foto-foto yang mereka kirimkan, itu banyak di Google. Dan itu hanya akal-akalan dari debt collection atau mungkin debt kolektor yang menagih kalian melalui WhatsApp. Dan apakah aplikasi pinjol hari ini sudah punya debt kolektor lapangan? Dan hari ini banyak ketakutan dari teman-teman kita itu masalah debt kolektor lapangan ya. Hari ini banyak teman-teman kita yang bakal merasa malu ya, khawatir kalau aplikasi pinjol itu debt kolektornya datang ke rumah. Jadi itulah satu hal yang hari ini perlu kita perbaiki, pola pikir kita tentang ketakutan debt kolektor yang datang ke rumah. Banyak dari teman-teman kita hari ini masih merasa gengsi, merasa malu ketika orang lain tahu dia punya hutang. Padahal tidak ada yang perlu merasa malu di situ ya. Ya kalau memang debt kolektor yang mau datang, ya silahkan datang. Kalau mereka baik, sopan dan santun, kita ya wajib kooperatif. Tapi sejauh ini hanya beberapa persen saja aplikasi pinjol yang memang sudah punya debt kolektor lapangan. Jadi untuk aplikasi yang lain itu masih belum punya debt kolektor lapangan. Dan ketika itu pun ada, kalian nggak perlu takut dan tak usah gelisah. Hari ini takut banget ini kalau ketemu debt collector gimana ya bang, ini segala macam. Ya udah, kita hadapin aja dengan tenang. Kan nggak mungkin juga mereka itu mukulin kalian di rumah kalian, dan nggak mungkin juga mereka itu mengambil barang-barang yang ada di rumah kita. Kalau seandainya hal itu terjadi, bagaimana bang? Laporkan kepada pihak kepolisian. Itu sudah jelas melanggar hukum yang berlaku hari ini. Dan untuk yang sudah disebar data, itu juga tekanan yang tertinggi hari ini. Hari ini mungkin masih ada aja ya, di tahun 2022 awal ini masih ada aja debt collector yang menggunakan sebar data sebagai senjata. Kalau hal ini sudah terjadi kepada kalian, maka tidak usah dibayar lagi aplikasi pinjol tersebut. Sudah pasti itu ilegal. Bahkan pengakuan dari subscriber kita untuk aplikasi legal sekalipun banyak menggunakan cara-cara ancaman seperti ini. Mereka akan melakukan penyebaran data, mereka akan menelpon semua kontak yang ada di handphone kita. Kalau ada yang seperti itu, rekam, screenshot, dan kirimkan kepada pihak OJK supaya OJK mengevaluasi ulang izin beroperasi dan terdaftarnya aplikasi tersebut. Dan jangan merasa bosan ya. Kita harus kompak, kita harus serentak untuk memberikan semua laporan kepada pihak-pihak yang terkait supaya ini tidak hanya mentok kepada kalian, supaya jangan ada lagi korban yang terus berjatuhan ya. Dan kita harus benar-benar semangat ya untuk bisa menghadapi semua permasalahan yang ada di dalam hidup kita hari ini. Oke, jadi mungkin itulah beberapa tekanan-tekanan tertinggi yang akan kalian hadapi ketika kalian berurusan dengan aplikasi pinjol.